Assalamualaikum, hello everyone. Kali ini kita akan bikin salah satu menu favorit kalau datang ke warung makan seafood. Mau tahu apa? Cumi saus padang. Dan kalau misalkan teman-teman pengen tahu apa aja bahannya, keep on watching. Nah, ini kita akan siapkan dulu bahan-bahannya. Ini aku beli di pasar ya. Walaupun yang nggak 100% fresh gitu ya, karena udah dimasukin freezer, tapi alhamdulillah dapetnya harga murah nih. Terus bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, cabai merah keriting, cabai hijau, cabai rawit, daun jeruk, jeruk nipis, kemudian cabai merah keriting, jagung. Ini sudah aku rebus dulu ya, sebentar aja. Kemudian ada daun bawang, bawang bombay. Ini kita slice-nya besar-besar aja supaya nanti kelihatan cantik gitu. Dan rasanya nanti lebih rich gitu ya, rasa manisnya tuh keluar. Kemudian ada saus sambal, saus tomat, saus tiram, baking powder, kaldu bubuk atau kaldu jamur ya, garam, gula, lada, kemudian kecap manis, dan pastinya adalah cumi yang sudah kita potong-potong ya, udah dibersihkan dulu kulitnya dan juga bagian dalamnya. Kemudian ini optional, air asam jawa. Teman-teman bisa ganti dengan jeruk nipis tadi ya. Nah, bahan-bahannya ini simple kan ya, kita langsung aja bikin yuk. Nah, untuk cumi-cuminya setelah dibersihkan tadi, ini akan kita tambahkan dengan sedikit garam atau secukupnya sesuai dengan porsi atau jumlah dari cumi-cuminya, dan juga perasan jeruk nipis. Ini akan kita marinate dulu bersama dengan baking soda atau baking powder ya. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Fungsinya apa? Supaya nanti mengurangi rasa amis dan juga si cumi ini yang tadinya licin bisa jadi sedikit keset gitu ya. Termasuk campuran larutan ini akan bikin si cumi nanti jadi empuk gitu ya, jadi nggak keras. Tapi juga kita harus lihat masaknya berapa lama. Nah, kayak gini, ini akan kita diamkan dulu selama kurang lebih 15-20 menit. Oke, kita akan siapkan dulu bumbu halusnya. Kita masukkan cabai merah keriting ke dalam food processor. Boleh juga di blender ya. Kemudian cabai rawit. Boleh lebih banyak kalau misalkan teman-teman sukanya pedas. Bawang merah. Bawang putih. Kemudian jahe yang sudah di-slice, boleh juga digeprek. Dan sedikit minyak atau secukupnya aja. Ini akan kita haluskan sampai nanti benar-benar halus ya. Setiap kali bikin masakan atau bumbu halus menggunakan food processor, aku kebanyakan memang bumbunya itu sampai halus ya. Paling kalau misalkan bikin sambal aja, sambal lado ijo, kemarin aku udah bikin ya, jadi itu memang nggak terlalu halus karena memang kita akan cari teksturnya dan juga tampilannya supaya cantik gitu. Kalau terlalu halus kurang bagus. Nah, kalau ini tentu kita haluskan sampai benar-benar halus ya. Oke, ini dari aromanya aja udah enak banget nih. Kita akan tumis yuk dengan minyak secukupnya aja. Karena tadi kan udah mengandung minyak ya. Nah, ini kita tumis nanti sampai harum dan sedikit layu. Kita masukkan serai yang sudah dimemarkan atau dibelah seperti itu. Kemudian lengkuas yang sudah di-slice atau dimemarkan juga boleh ya. Lalu daun jeruk, ini kita pisahkan dengan tangkainya supaya nanti nggak pahit. Nah, kita tumis lagi sampai nanti aromanya keluar. Oke, kita masukkan merica atau lada putih ya.
Terus kita masukkan saus sambal, saus tiram, saus tomat, nah ini akan kita bikin sampai nanti kuahnya, atau bukan kuah ya, karena nggak terlalu banyak, jadi nanti kaldunya tuh warnanya merah gitu. Masya Allah, enak banget ini aromanya. Kita akan masak bumbu ini sampai nanti matang dulu ya. Lalu kita tambahkan air asam jawa tadi, optional ya. Kalau misalkan nggak ada pun di skip boleh. Ini cuma bikin makin rich aja rasanya. Lalu tuangkan air secukupnya aja. Nah, ini kita biarkan mendidih sampai matang gitu, yang penting ya kuahnya atau kaldunya ini. Lalu kita masukkan jagung yang sudah kita rebus sebentar aja. Kenapa? Supaya nanti prosesnya juga lebih cepat gitu. Dan bumbunya ini tuh bisa meresap. Kalau misalkan sudah terlalu matang atau sudah matang jagungnya, itu kan nanti kayak terlumuri hanya di bagian luarnya aja nih. Kecuali masaknya bakal lama. Tapi kalau misalkan matangnya tadi sedikit gitu ya, atau direbusnya atau dikukusnya sebentar, nanti kan jadi meresap bumbu-bumbunya ini lebih cepat juga. Insya Allah. Kalau misalkan teman-teman adanya kepiting, udang tuh juga boleh ya. Jadi optional sesuai selera teman-teman untuk proteinnya. Nah, kalau udah, ini kita masukkan cumi-cumi yang sudah kita rendam tadi, kemudian kita bilas dengan air mengalir, cuci bersih kembali ya, baru kita masukkan. Kenapa kita tunggu sampai tadi kaldunya mateng, bumbu-bumbunya juga mateng dan mendidih, supaya nanti masak cumi ini nggak lama gitu, karena kalau terlalu lama tetap alot ya, kenyal, membal gitu loh. Tapi kalau misalkan udah mateng, ini kan kita masukinnya cuma sebentar aja, sekitar 3-5 menit, tergantung banyaknya dari cumi-cumi itu sendiri, dan juga besar potongannya. Karena cepet banget ya untuk masak cumi itu, supaya nanti tuh enak gitu, empuk, nggak kenyal, membal gitu. Dan ini kita tambahkan dengan kecap manis secukupnya aja, supaya nanti nggak warnanya jadi coklat gitu ya. Kemudian garam, kaldu bubuk. Nah, ini kemudian kita aduk rata kembali, kita masak kembali sampai nanti rasanya tuh pas gitu, umami. Tapi nanti kita tambahkan dengan gula pasir juga ya. Nah, udah mulai kelihatan kan bentuknya kalau daging cuminya ini udah mulai set gitu atau padat. Nah, masukkan bawang bombay. Ini kenapa dimasukkan di akhir, supaya nanti nggak terlalu lembek gitu ya, jadi masih ada bentuknya cantik. Termasuk cabai merah dan cabai hijau keritingnya, supaya nanti ketika plating tuh masih cantik, warnanya juga masih stay on. Ini kita aduk kembali, kita masak lagi sebentar aja. Insya Allah ini aromanya tuh udah bener-bener enak banget. Nah, kita tunggu sampai mendidih seperti ini, nggak perlu terlalu lama ya, karena pada dasarnya kan udah mateng nih untuk kaldunya. Tinggal mematangkan si cumi tadi. Nah, kemudian tambahkan gula pasir, jangan lupa, dan koreksi rasanya di sini. Sebenarnya rasa manis itu udah ada ya, karena resapan dari si bawang bombay tadi. Lalu tambahkan daun bawang, ini optional juga, nggak pakai juga nggak apa-apa, karena biasanya kalau di restoran Padang kan nggak ada, restoran Padang, restoran seafood gitu kan nggak ada tambahan daun bawang gitu atau kucai dan sejenisnya. Tapi ini lebih cantik aja warnanya, biar ada perpaduan gitu, kuning, hijau, merah, dan agak putih. Dan ini dia hasilnya, udah matang, siap disajikan bersama nasi hangat. Masya Allah, ini tuh enak banget, teman-teman benar-benar harus coba.
Insya Allah aku yakin deh ini bakal nagih banget. Satu mangkok mungkin nggak cukup. So, sekian aja, teman-teman bisa mulai masak ya, dan cicipi untuk sajian di rumah. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. See you in my next video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya.